sampai bu? Iya baru sampai. Tadi habis dari ruangan dokter Mbak. Oh, dari ruangan dokter. Berarti kesini dari rujukan dokter ya ibu? Iya benar. Saya tadi dirujuk sama dokter katanya Mbak ini ya ke ahli gizinya gitu. Katanya saya kesini. Iya, kalau boleh tahu nama ibu siapa bu? Ibu Ayu. Ibu Ayu ya. Boleh saya lihat ininya, suratan rujuk dokternya? Ya boleh. Oke, bentar ya ibu. Oh, di sini ibu ini ya bu, asam urat ya? Iya. Angkanya tinggi ya bu ya, ada di 8 tuh. Angka normalnya itu di 6 bu. Jadi asam urat ibu ini cukup tinggi ya bu ya. Berarti harus diturunin ya Mbak. Sebelumnya ibu udah pernah konsultasi ke ahli gizi seperti ini bu? Belum sih Mbak, baru ini Baru kali ini ya? Ini agak takut sih Mbak. Relax aja bu. Kita ukur tinggi badan sama berat badan dulu ya bu ya. Sebelumnya di kantong ibu ada yang ibu kantongin HP atau apa ya mbak? Ada sih Mbak. Oke, boleh naik sini ya. Bentar. Boleh naik. Pandangannya lurus ke depan. Berat badan ibu ada di 54 ya. Kita ukur tinggi badan. Ibu boleh naik sini. Tumit belakangnya nempel ya ibu, maaf. Oke, pandangan lurus ke depan. Maaf ya ibu. Boleh awas bu, sudah. Tinggi badan ibu ada di 160 ya ibu ya. Boleh duduk lagi. Tadi berat badan ibu 54, ininya 160. Saya hitung status gizi dulu ya. Bentar ya mbak ya. Oh, status gizi ibu itu masih di angka normal nih bu. Masih di 21, jadi masih normal. Oh, udah takut sih Mbak. Saya obes Mbak. Enggak. Banyak soal saya. Masih normal. Ibu udah ngerasain asam urat ini udah berapa lama bu? Kalau asam urat sih udah setahunan yang lalu sih Mbak. Sudah sering ngerasain. Udah rasa-rasa apa tuh mbak? Kayak kebas, terus kaki saya bengkak. Itu nggak enak banget lah Mbak. Pokoknya kakinya, tangannya sakit. Jadi langsung periksa ke dokternya baru ini juga. Ya, kalau kesel dokternya baru ini sih Mbak, baru sekali ini aja. Sebelumnya ada mbak makannya itu gimana? Dulunya gitu. Oh dulu sebelum ini, kalau dulu saya sering makan ini sih Mbak, kayak hati ayam, jeroan-jeroan itu saya suka banget. Sama yang ini makan yang bersantan-santan, itu saya suka banget Mbak. Kalau untuk olahraga gitu, sering Kalau olahraga nggak mbak? jarang sih kalau saya olahraga, paling saya di rumah aja sih. Gitu. Berarti ini ya mbaknya sekarang itu ibu rumah tangga. Ya, itu saya di rumah tangga. Ibu rumah tangga saja gitu ya. Ibu ada alergi makanan gitu bu? Kalau lagi nggak ada sih Pak, saya makan semuanya Mbak. Ya sekarang kita ngelakuin recall. Nah recall itu adalah cara kita untuk mengetahui makan ibu dari kemarin bangun tidur sampai tadi sarapan pagi ini. Saya nggak lupa lagi nih Mbak. Kita bantu ingetin nanti. Sebelumnya ibu bangun tidur jam berapa ibu? Kalau bangun, saya jam 5 itu udah bangun sih Mbak. Itu ada langsung konsumsi makanan bu? Enggak sih, saya cuma minum teh hangat aja. Teh hangat ya. Itu gulanya berapa sendok ibu? Kalau gula saya pakai 1 sendok. 1 sendok ya. Terus ada makan lagi? Kalau makan saya di jam 8 itu saya makan. Sarapan ya. Di jam 8 itu makan apa mbak? Makan nasi, terus sambal hati, hati ayam itu, ikan asin. Ikan asinnya di sambalin sama hati ayam itu? Enggak, digoreng biasa aja Mbak. Terus? Udah sih itu aja. Nasinya ada segini bu? Nasinya lebih banyak sih Mbak dari itu. Kalau itu kan dikit Mbak. Sama nasi itu. Kalau hatinya, sambal hatinya berapa sendok? Kalau sambal hati saya ngambilnya 3 sendok. 3 sendok ya. Terus ikan asinnya? Ikan asinnya 2. Ada buahnya ibu? Buah nggak ada sih Mbak. Nggak ada. Terus ada makan lagi? Makan apa ya saya? Oh iya, di siang saya makan. Siang itu makan apa nih? Sama sih Mbak kayak di pagi. Sama ya, nasi,
Terus ada sambal ati ya. Oh iya, di siang itu saya makan ini rebusan daun singkong itu. Rebusan daun singkong. Kalau untuk nasinya sama? Nasinya 2 kali itu lah 2 Pak, kali. udah siang. Lapar saya Pak. Terus sambalnya berapa sendok? Sambal hatinya? Sambal hatinya 4. 4 sendok. Ikan asinnya berapa? Ikan asinnya sama sih 2 aja. Ikan asinnya yang kecil-kecil itu ya atau yang mana? Iya, yang kecil-kecil. Yang kayak kecil yang segini ya ikan asinnya? Iya, setengah dari ini sih Mbak. Karena sih itu. Terus kalau untuk daun Singkong. singkongnya itu berapa Mbak? Kira-kira berapa sendok atau pakai genggaman gitu? Oh itu pakai genggaman saya ngambil, cuma saya ngambilnya itu pakai sendok garpu gitu loh Mbak. Itu paling ya 3 sendok itulah. Enggak ya Mbak, 3 sendok ya? Iya betul 3 sendok Mbak. Ada buahnya? Iya saya makan buah itu. Buahnya apa Mbak? Buahnya cuma makan pisang sih. Pisang. Pisangnya pisang apa? Pisang Ambon itu. Pisang Ambon. Yang segini besarnya? Ah iya betul segini Mbak. 1 buah. Iya 1 buah. Terus ada makan lagi Mbak? Ada sih, saya makan gorengan. Terus gorengannya gorengan apa? Gorengannya tempe, tahu goreng tepung itu Mbak. Itu di jam berapa? Itu di jam 4. Di jam 4. Itu berapa? Tempenya tempe goreng itu kan? Iya, tempe goreng. Habisnya berapa Mbak? Kalau tempenya saya 2, tahunya 2. Tempenya 2, tahunya 2. Itu buat sendiri? Beli saya. Belinya di Tadi di warung depan. Terus ada makan lagi? Makan ada sih di jam 8. 8 malam. Itu ada apa Mbak? Nasi. Terus lele goreng. Lalapan sama sambal terasi. Lalapannya timun sama kol. kol. Sama sayur asem juga saya makan Mbak. Kalau Sayur itu. asem. Sayur asemnya ada apa aja? Sayur asem itu ada itu Mbak, biji melinjo itu. Oh tangkil. Ya, Tangkil. sama daunnya, terus ada jagung juga, ada labu siamnya juga. Labu Ya, yang ada di siam. pecel itu lah Mbak. Iya. Itu 1 mangkok gitu habis? Iya 1 mangkok kecil itu. Oke, ada lagi? Sama Minumnya? es teh. Es teh. Itu beli ya? Beli saya Mbak. Es tehnya 1 gelas. 1 gelas. Makannya udah di sampai yang makan malam ini Mbak, atau ada kebangun terus makan lagi gitu atau nyemil-nyemil? Nggak ada sih Mbak, itu aja. Kalau kemarin pagi ini sarapan di jam? Kalau pagi saya sarapan jam 9 Pak. Oh di jam 9 ya. Itu apa makannya? Makannya cuma roti aja sih saya, roti sama kopi. Baik. Nah, tadi saya udah tadi kalau ibu udah nanyain asupan makan ibu. Dari yang ibu makan ini ada beberapa makanan yang memang pemicu dari asam urat itu. Contohnya ada di tangkil atau melinjo tadi, terus ada di daun singkong, ada di hati ayam. Nah, makanan-makanan ini yang biasanya pemicu untuk asam urat ibu kumat. Coba kalau ibu ingat-ingat lagi, kalau dari makan daun singkong atau tangkil ini mungkin tubuh ibu atau asam urat ibu nyeri-nyeri gitu nggak sih Bu? Iya Mbak, kemarin kan saya makan sayur asem tuh, ada tangkilnya kan. Itu kaki saya tuh sakit Mbak. Masih sakit gitu ya? Iya, jadi itu yang Mbak penyebabnya ya. Itu bisa salah satu penyebabnya gitu. Nah di sini ada daftar bahan penukar makanan. Ini bisa dilihat di sini ada memang beberapa makanan yang dianjurkan untuk tidak dikonsumsi dulu. Ini yang saya coret-coret ya Mbak ya. Kayak bayam, ini jangan dulu dikonsumsi. Brokoli, daun kacang panjang, terus melinjo, tuh. Ada daun katuk juga, ada daun singkong, seperti itu Mbak. Terus ada juga kayak jero-jeroan, kayak tadi Mbak makan hati ayam.
hati ayam juga untuk dikurangin, terus jeroan-jeroan apapun itu gitu, sama lemaknya dikurangin juga. Tapi itu masih boleh saya makan gak ya Mbak? Soalnya itu saya suka banget loh Mbak. Kayaknya agak susah deh saya harus ninggalinnya. Mungkin boleh, tapi sedikit aja, nyicip-nyicip aja boleh kalau memang nggak ketahan gitu. Tapi sebaiknya dihindarin aja dulu gitu. Oh iya Mbak. Nah, dari bahan-bahan yang saya coret ini, mungkin ibu bisa dihindarin dulu ya ibu ya untuk dikonsumsi bahan makanan yang saya coret-coret ini. Nanti ini ibu bisa bawa biar ibu ingat nih bahan makanan yang memang dilarang gitu. Saya bisa lihat di sini ya Mbak? Nah ini juga saya ada leaflet nih mbak. Tuh, ini ada, nanti ibu mbak bisa baca sendiri di rumah. Ada syarat-syaratnya, ada bahan makanan yang dilarang juga. Berarti di sini ada tentang penyakit saya ya Mbak? Ini bisa saya buku loh Mbak? Sekarang saya tulisin dulu tentang menu besok ya bu ya. Ini bisa pakai nasi ya. Oke. Nah dari menu ini nih contohnya ya mbak ya, saya sebutin sedikit. Ini kan kayak ini udah dipakai telur balado, berarti makannya nggak boleh tempe goreng. Nih saya kasih tempe bacem, jadi pembatasan lemaknya juga dikurangin gitu. Kayak gini juga ayam suwir. Terus ininya saya baru pakai minyak tuh, baru pakai kayak tumis labu siam gitu. Jadi saya kalau di makanan sehari di makanan pagi udah keluar minyak, mungkin di makanan siang jangan gitu, seperti itu aja. Terus untuk gorengan saya masih boleh nggak sih Mbak makan? Gorengan boleh, tapi tidak berlebihan gitu. Berapa ya Mbak kira-kira saya boleh makan? Gorengan mungkin 1 kali sehari. Satu kali. Jadi kalau biasanya makan 3 tempe, mungkin cuma satu aja, jangan berlebih gitu. Baik ibu, ada yang mau ibu tanyakan? Nah, terus sih Mbak, udah cukup ini. Jadi nanti di rumah gimana ibu? Yang ibu mau lakuin? Kalau tadi yang Mbak bilang harus kurangin minyak, terus tadi kayak daun singkong itu dikurangi, hindarinya. Hindarin. Melinjo juga, terus yang digoreng-goreng itu juga dihindarin. Nah, boleh nanti saya rubah aja kali Mbak masaknya, banyak yang nggak digoreng-goreng. Berarti ibu siap ya untuk ngelakuin diet ini ya? Insya Allah sih. Insya Allah. Jadi kita mau ketemu lagi ibu 2 minggu yang akan datang. Ibu bisanya kira-kira di tanggal berapa ibu? 2 minggu yang akan datang nanti di tanggal 14 itu ya Mbak? Di tanggal 14 itu ya. Nanti kita atur jadwal lagi. Ibu bisa hubungin saya di sini aja. Oh iya, itu nomornya ya Mbak? Di tanggal Bisa saya 14 itu hubungin ya Mbak? Di tanggal 14 itu. Ada yang mau ditanya bu? Udah Mbak cukup. Oke. Baik ya ibu, terima kasih.